Salam. Berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menonton video-video saya. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat. Saudara, kita semua prihatin dan kita semua turut berdoa dengan kondisi bangsa kita dan kondisi dunia hari ini dengan COVID-19. Semoga kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua sehingga bisa terhindar dari semua virus yang terjadi hari-hari ini. Saudara, kali ini saya ingin membahas dan memberi respon terhadap satu video dari Insinyur Nico yang berjudul Jangan Takut. Sesungguhnya video ini saya sudah tonton beberapa kali, ya sejak penayangannya beberapa hari yang lalu. Dan saya katakan dengan jujur bahwa saya sangat diberkati dari video ini, dari beberapa bagian video ini. Namun saya perlu menyampaikan beberapa klarifikasi dari bagian-bagian tertentu dari video ini yang sesungguhnya bisa menjadi berkat untuk kita. Saya yakin bahwa hambanya, Pendeta Insinyur Nico, memiliki tujuan supaya video ini bisa menjadi berkat. Namun saya sekali lagi perlu memberikan klarifikasi, karena jika tidak maka video ini bukan menjadi berkat atau justru tidak membuat kita tidak takut, namun justru akan membingungkan. Mari kita saksikan beberapa saat video ini. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Ya, saudara, kalau kita mengamati video ini, beliau katakan bahwa Tuhan Yesus meminta atau memerintahkan kita untuk banyak berbahasa roh. Namun sangat disayangkan, Tuhan Yesus meminta kita untuk berbahasa roh, namun kemudian beliau katakan berdasarkan ahli bedah otak Oral Roberts University bahwa menurut penyelidikan kurang lebih 35% sampai 40% bahasa roh dapat meningkatkan imunitas tubuh manusia. Ini sesuatu yang menurut saya kontradiksi. Di satu sisi Tuhan Yesus meminta kita untuk banyak berbahasa roh, tetapi kemudian berdasarkan Oral Roberts University, seharusnya ya secara simpel kita bisa berkata bahwa menurut Alkitab, misalnya kalau kita baca dalam Amsal 17 ayat 22, bukankah di sana dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat? Saudara, kita kembali kepada topik. Benarkah Tuhan Yesus meminta atau bahkan memerintahkan kita untuk banyak berbahasa roh? Di mana ayatnya? Di mana referensi biblikalnya? Kalau kita memperhatikan, sepanjang kita mempelajari, membaca Perjanjian Baru khususnya, kita tidak menemukan satu ayat pun di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berbahasa roh. Tetapi satu ayat yang sangat penting dan tentu kita semua kenal ayat ini dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang kita kenal dengan amanat agung. Bukankah di sana Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menjadikan semua bangsa menjadi murid dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini menjadi satu persoalan yang perlu kita luruskan, bahwa Yesus sesungguhnya meminta kita untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah, bukan berbahasa roh. Kemudian kita coba perhatikan prinsip-prinsip bahasa roh di dalam Alkitab. Misalnya mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Apa artinya, saudara? Ternyata bahasa roh itu hanyalah merupakan salah satu karunia Roh Kudus.
perhatikan, salah satu. Dengan demikian, tidak semua orang bisa mempergunakan bahasa roh, karena itu hanyalah salah satu karunia Roh Kudus. Dan bukankah bertentangan kalau pada satu sisi Yesus meminta atau memerintahkan kita untuk banyak-banyak mempergunakan bahasa roh supaya imunitas kita bertumbuh, supaya imunitas kita menjadi kuat 35-40%. Tetapi pada sisi lain, sesungguhnya Dia tidak mengaruniakan karunia bahasa roh itu kepada semua orang, tapi kepada orang-orang tertentu saja. Dengan demikian, pernyataan hambanya Pendeta Insinyur Niko ini sangatlah bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, Alkitab tidak pernah katakan supaya kita berbahasa roh. Apalagi Yesus yang mengatakannya seperti demikian. Yang kedua, bahasa roh itu sesungguhnya adalah hanyalah merupakan salah satu karunia. Sehingga ini juga bertentangan kalau Yesus meminta kita untuk berbahasa roh. Yang kedua, mari kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa artinya ayat ini? Ini berarti bahwa bahasa roh yang diberikan kepada pribadi-pribadi tertentu itu merupakan doa yang bersifat rahasia, doa yang bersifat intim dengan Tuhan. Dengan demikian, kita tidak melihat ada korelasi antara imunitas, ya, bahasa roh yang dimiliki oleh seseorang dengan imunitas bahasa roh itu sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tidak ada korelasi antara bahasa roh dengan imunitas atau peningkatan imunitas seseorang. Yang berikut, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-27, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ini berarti bahwa sekali lagi ini ingin menegaskan bahwa tidak semua orang bisa berbahasa roh, karena itu merupakan karunia. Bahkan firman Tuhan tadi katakan 2 atau 3 orang. Memang yang sangat mengherankan kalau kita melihat fenomena saat-saat ini, atau kita bisa mengunjungi tempat-tempat ibadah tertentu, kita bisa menyaksikan sesuatu yang melampaui apa yang Alkitab katakan. Karena kita bisa menyaksikan bahkan mendengar hampir seluruh jemaat itu bisa mengucapkan bahasa roh. Dengan demikian, siapa yang salah? Alkitab yang salah? Atau sesungguhnya fenomena berbahasa roh secara umum, secara bersama-sama lebih dari puluhan orang bersama-sama berbahasa roh yang salah? Ini kita bisa melihat. Dengan demikian juga saudara, kalau kita menerima pernyataan Bapak Pendeta Insinyur Niko bahwa bahasa roh dapat meningkatkan imunitas, meskipun ini hasil penelitian ahli bedah otak, bukan penelitian Alkitab. Jika ini kita terima, maka alangkah ironisnya ada terlalu banyak orang percaya yang tidak memiliki imunitas atau bahkan berusaha untuk meningkatkan imunitasnya. Karena Alkitab berkata bahwa bahasa roh itu hanya merupakan salah satu karunia yang Tuhan berikan. Dengan demikian saudara, video singkat ini kiranya dapat memberikan pencerahan. Namun saya tetap terbuka. Jika saudara keberatan atau ingin menyampaikan kritikan terhadap kritik yang saya berikan ini, saudara bisa menyampaikannya melalui kolom komentar. Kiranya video singkat ini dapat memberikan berkat, mendapat menjadi kekuatan dan pencerahan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam.